Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlina Wulandari dari kelompok 2. Video ini saya buat guna memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah usul fikih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum dan juga pembagiannya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian hukum. Secara umum, hukum berarti sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atau serangkaian kekuasaan dalam suatu kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan di dalamnya dalam berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, pidana, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai pembagian hukum. Pembagian hukum di sini ada 6. Yang pertama hukum syariat, yang kedua hukum taklifi, yang ketiga hukum wadi, yang keempat mani, yang kelima ruksah dan azimah, dan yang keenam sah dan batal. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian mahkum fih. Mahkum fih yaitu perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum. Mahkum fih atau perbuatan mukallaf ada kalanya terdapat dalam hukum taklifi dan ada kalanya terdapat dalam hukum wadi. Mahkum fih sering juga disebut dengan mahkum bih karena perbuatan mukallaf tersebut selalu dihubungkan dengan perintah dan juga larangan. Selanjutnya yaitu syarat syah taklif mahkum fih. Yang pertama, perbuatan itu benar-benar diketahui oleh mukallaf sehingga ia dapat melakukan perbuatan itu sesuai dengan perintah. Yang kedua, diketahui secara jelas bahwa hukum itu datang dari orang yang memiliki wewenang untuk memerintah atau orang yang wajib diikuti hukumnya oleh mukallaf. Yang ketiga, perbuatan yang diperintahkan itu mungkin atau dapat dilakukan atau ditinggalkan oleh mukallaf sesuai dengan kodrat kemampuannya. Selanjutnya mengenai mahkum alaih. Mahkum alaih yaitu seseorang yang tindakan atau perbuatannya dikenal hukum-hukum syariat. Mahkum alaih juga dapat dikatakan sebagai subjek dari hukum atau orang yang dibebani hukum. Dalam kajian usul fikih juga disebut dengan mukallaf. Selanjutnya syarat-syarat mahkum alaih. Syarat-syarat mahkum alaih ada 3. Yang pertama, mukallaf yang dituntut melaksanakan hukum syara mampu memahami arti taklif, baik dalil yang bersumber dari Al-Quran atau As-Sunnah dan atau dengan melalui orang lain. Yang kedua, seseorang yang dapat menanggung beban taklif atau hukum yang ada dalam usul fikih disebut dengan ahlun lil al-taklifi. Yang ketiga, kemampuan memahami dalil tertentu erat hubungannya dengan perkembangan akal, karena akal merupakan alat untuk memahami dalil taklif. Dan orang yang sempurna daya tangkapnya adalah orang yang sudah mencapai usia balik dan tidak menderita penyakit yang menyebabkan daya tangkapnya hilang atau terganggu, seperti anak kecil, orang yang gila, orang yang lupa, orang yang tidur, dan orang yang mabuk. Selanjutnya yaitu mengenai definisi hasan dan al-khabih. Di sini ada 4 definisi. Yang pertama, al-hasan berarti seluruh perbuatan yang sesuai dengan tabiat manusia seperti rasa manis dan menolong orang yang tenggelam. Sedangkan al-khabih adalah sesuatu yang tidak disenangi manusia seperti pahit dan mengambil harta orang lain secara aniaya. Yang kedua, al-hasan dengan sifat yang sempurna seperti pengetahuan dan kemuliaan. Sedangkan al-khabih berarti sifat-sifat yang negatif atau kekurangan seseorang seperti orang yang bodoh dan orang yang kikir. Kedua pengertian al-hasan al-khabih ini disepakati oleh seluruh ulama dan dapat dicapai oleh akal. Yang ketiga, al-hasan merupakan sesuatu yang boleh dikerjakan manusia yang mengetahui kebaikannya dan mampu mengerjakannya. Sedangkan al-khabih adalah sesuatu yang tidak boleh dikerjakan manusia dan tidak dapat dicapai oleh akal. Yang keempat, al-hasan adalah sesuatu yang jika dikerjakan maka orang yang mengerjakan mendapat pujian di dunia dan mendapat imbalan di akhirat seperti taat. Sedangkan al-khabih berarti sesuatu yang jika dikerjakan maka orang yang mengerjakan mendapat cercaan di dunia dan mendapat siksaan di akhirat seperti mengerjakan maksiat. Cukup sekian video penjelasan dari saya. Mungkin ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.